yang akan disampaikan oleh perwakilan UNICEF, yaitu Ibu Sri Wahyuni Sukoco, dengan materi topiknya pentingnya ASI selama masa pandemi COVID-19. Kepada Ibu Sri, kami persilahkan. Terima kasih banyak Ibu Moderator. Selamat pagi teman-teman semua. Saya izin share screen saya sebentar. Apakah sudah terlihat? Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi pagi ini saya hanya sedikit sharing sesuai dengan topik yang diberikan, pentingnya ASI dalam pandemi COVID-19. Tapi karena tema Pekan Menyusui Sedunia tahun ini adalah menyusui untuk menyehatkan bumi, jadi mungkin kita lihat bahwa bagaimana caranya kita melindungi anak-anak kita, bumi kita untuk tetap bisa menjadi tempat yang nyaman buat kita semua. Pertama adalah manfaat ASI untuk bayi dan anak. Jadi kita tahu bahwa pada masa pandemi ini imunitas menjadi yang utama untuk kekebalan tubuh kita, dan ASI merupakan salah satu atau yang terpenting untuk asupan bayi, utamanya pada 6 bulan pertama kehidupan. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa melindungi bayi dari kuman itu khususnya kalau 6 bulan pertama, kemudian diteruskan dengan menyusui lanjutan hingga 2 tahun atau lebih, dan diawali tentunya dengan inisiasi menyusui dini. Jadi juga merupakan suatu jaminan asupan yang higienis dan aman, membuat bayi tumbuh sehat dan cerdas, mencegah diare dan kekurangan gizi, serta tentu meningkatkan bonding antara ibu dan anaknya. Bagaimana manfaat ASI untuk ibu yang menyusui? Jadi kita lihat menyusui itu tadi sudah banyak disampaikan mengurangi risiko kanker seperti payudara, ovarium, dan lain-lain, dan juga membantu jarak pada kelahiran, kontrasepsi alami, menghemat biaya, dan menjaga lingkungan. Pada slide berikutnya saya akan bicara banyak mengenai lingkungan, baik itu lingkungan alam sebagai lingkungan. Senang sekali tadi mendengar bahwa kalau melakukan kunjungan, Ibu Wakil Gubernur melihat tidak ada kaleng susu, dan itu betul-betul menjaga lingkungan. Kenapa? Kita lihat. ASI dapat terus tersedia, jadi itu terus diperbaharui oleh badan ibu itu sendiri dan diberikan kepada bayi tanpa polusi dan limbah. Jadi dalam membuat susu formula itu biasanya rangkaian pembuatannya itu melalui jalur yang sangat panjang dan menggunakan berbagai sumber daya alam, sehingga seringkali disebut tidak ramah alam. Ini kita lihat, jadi sebuah studi menunjukkan bahwa 550 juta kaleng susu formula yang terdiri dari 86.000 ton logam dan 364 ton kertas dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir setiap tahunnya. Ini studi dilakukan di Inggris. Jadi tentu kita lihat dengan adanya berbagai dampak lingkungan tersebut, beban biaya untuk bumi menjadi sehat kembali itu tentu sangat-sangat besar. Sementara kalau menyusui ini semua tidak akan ada atau sedikit sekali. Ini juga merupakan studi yang dilakukan oleh teman-teman di IFAN. IFAN itu adalah kelompok pendukung menyusui dan juga berbagai researcher ataupun peneliti yang ada di Inggris. Jadi menemukan bahwa menyusui selama 6 bulan itu menghemat 95 hingga 153 kg karbon dioksida ekivalen per bayi dibandingkan dengan pemberian susu formula. Kemudian apabila semua bayi di Inggris diberikan ASI selama 6 bulan saja, maka terjadi penghematan emisi karbon. Jadi kita bisa melihat bahwa 50.000 sampai 77.500 mobil itu tidak ada di jalan, karena kita tahu bahwa mobil itu sendiri seringkali mengeluarkan karbon dioksida yang tidak ramah lingkungan. Dan yang ketiga,
Perkiraan biaya energi untuk mendidihkan air bagi produksi susu untuk bayi di tahun pertama setara dengan mengeluarkan lebih dari 1,5 juta kilogram karbon dioksida. Kita tahu bahwa dalam membuat susu formula itu kita memerlukan dari mulai mungkin memanaskan airnya, itu memerlukan berbagai energi. Dan sementara kalau ASI langsung saja kita berikan kepada bayinya, dan sudah kita lihat di 2 slide pertama tadi bagaimana benefit atau keuntungan untuk ibu maupun untuk anak itu sendiri. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri bahwa rekomendasi global termasuk WHO dan UNICEF hingga saat ini itu belum ditemukan bukti adanya virus COVID dalam ASI. Jadi aman bagi seorang ibu terduga atau terkonfirmasi untuk menyusui secara langsung atau memberikan ASI perah. Kemudian IMD sebaiknya terus bisa dilakukan karena penelitian yang belum ada bahwa terjadi transmisi vertikal dari ibu ke bayi melalui ASI, sehingga kita lihat bahwa menyusui itu sebetulnya menurunkan resiko kematian neonatal bayi dan anak, terutama dalam masa pandemi ini. Bagaimana kita harus meningkatkan imunitas bayi dan anak itu, dan tentu ASI merupakan salah satu yang terbaik. Bagaimana caranya untuk mencegah penularan ibu menyusui? Jadi pastikan ibu menggunakan masker medis, kemudian cuci tangan dengan sabun pada waktu-waktu penting. Jadi waktu penting itu sebelum dan sudah kontak dengan bayi. Kalau semisal harus ASI-nya diperah, pastikan juga alat perahnya itu sendiri sudah bersih ya, jadi sudah dicuci dan sebagainya. Kemudian secara rutin membersihkan permukaan yang tersentuh oleh ibu dengan menggunakan sabun dan air. Jadi pastikan protokol kesehatan pun bisa dipatuhi saat menyusui bayinya kalau memang ibu terinfeksi. Kemudian bila ibu terduga atau terkonfirmasi COVID-19, apakah susu formula lebih aman untuk bayi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena selalu ada resiko terkait pemberian susu formula pada bayi baru lahir di semua kondisi. Jadi mau di COVID ataupun tidak, itu selalu ada resiko pemberian susu formula. Kalau teman-teman ingat beberapa tahun lalu ada isu mengenai berbagai macam kayak bakteri yang ada dalam kaleng susu formula yang ditemukan. Jadi selalu ada resiko pemberian susu formula. Kemudian selain dari susu formula itu sendiri, kemudian pada saat kita penyiapannya itu juga seringkali resikonya tinggi, terutama kalau daerah dengan air yang sulit atau ketersediaan alat untuk memanaskan, kemudian itu juga sulit, sehingga seringkali terjadi bahwa terjadi pengencaran pembuatan susu formula, dan itu seringkali membuat diare bagi bayi-bayi kita. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya adalah manfaat menyusui itu sendiri sebetulnya melebihi potensi risiko dari penularan dan berbagai penyakit akibat virus COVID-19. Dan ini tadi juga sudah sampaikan, donasi susu formula pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi terduga atau terkonfirmasi sebaiknya tidak diterima. Kenapa? Karena seringkali dukungan ibu menyusui yang ada di fasilitas kesehatan sendiri itu yang harusnya diperbanyak, sehingga para ibu yang setelah persalinan ini, yang baru punya bayi ini, bisa terus didukung untuk menyusui bayinya dengan aman dan tepat. Nah, kalau kita tadi bicara sedikit mengenai lingkungan alam, kita sekarang mau melihat sebetulnya lingkungan kita sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bagaimana yang mendukung ibu menyusui. Dukungan dari keluarga, ini semua penelitian yang ada di Indonesia maupun dari berbagai negara. Jadi biasanya ibu itu akan merasakan mendapat dukungan dari lingkungannya cenderung sukses dalam menyusui. Kalau neneknya itu dengan pengalaman menyusui yang baik, itu akan cenderung mendukung keberhasilan anaknya atau mantunya dibanding dengan nenek yang tidak pernah atau tidak sukses menyusui. Dan di sini perlu sekali ada dukungan dari tenaga kesehatan, dari masyarakat, keluarga besar untuk memastikan para ibu menyusui ini sukses menyusui eksklusif 6 bulan, kemudian 2 tahun atau lebih dengan MPASI yang tepat.
Dan suami menjadi faktor penentu keberhasilan menyusui, terutama dalam memberikan berbagai saran saat ibu mengalami kesulitan. Semisal kalau misalnya tiba-tiba ibu merasa ASINya kurang, bagaimana peran suami ini bisa meningkatkan kepercayaan atau confidence ibu untuk bisa mencari ke konselor menyusui, bisa ke dokter anak, atau apapun itu yang membuat si ibu itu mempunyai kepercayaan, meningkatnya kepercayaan untuk menyusui dan yakin bahwa sebetulnya ASINya tidak kurang. Dan masih ada masyarakat, terutama ini di berbagai belahan dunia, yang menganggap seorang ibu itu tidak pantas menyusui di tempat umum atau di televisi atau media. Jadi masih banyak juga sebetulnya di Indonesia ya itu yang masyarakatnya melihat menyusui merupakan sebuah tabu. Ini adalah dukungan tenaga kesehatan. Bagaimana tenaga kesehatan itu bisa terus mendukung ibu menyusui dimulai dari saat ANC, kemudian saat konseling menyusui, pada saat kehamilan maupun pada saat sudah mempunyai bayi, dan penting sekali saat persalinan. Tidak semua rumah sakit di Indonesia itu terus terang ramah ASI atau merupakan rumah sakit sayang ibu dan bayi, kalau teman-teman di sini sudah sering mendengar. Jadi mereka sering memisahkan bayi dan anak, kemudian seringkali juga tidak memberikan IMD. Jadi masih banyak sebetulnya PR yang ada di negara kita ini. Kalau tadi sudah disampaikan di awal bahwa hanya 1 dari 2 ibu yang menyusui eksklusif 0 sampai 6 bulan. Dan rata-rata menyusui eksklusif ibu di Indonesia itu hanya 3 bulan. Entah karena mereka harus kembali kerja atau karena memang tidak ada dukungan dari konselor menyusui. Jadi akses untuk konseling menyusui itu sangat-sangat rendah. Kenapa seperti itu? Tentu dimulai mengenai kapasitas. Jadi bagaimana kemampuan konselor menyusui itu untuk terlatih baik dan bisa memberikan dukungan ibu menyusui. Jadi kalau misalnya ibunya merasa putingnya atau ibunya putingnya lecet, bagaimana konselor atau tenaga terlatih ini bisa memberikan ataupun memberikan dukungan untuk posisi pelakatannya sehingga masalah mengenai lecet payudara itu bisa segera terselesaikan dan ibu tetap bisa menyusui. Kemudian konseling menyusui harus menjadi bagian layanan perinatal dan postpartum dari pendukung sebaya. Jadi ibu-ibu sendiri yang ibu menyusui, kalau di Jawa, Sumatera, saya belum tahu di Papua sudah ada atau belum, tapi ada Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Jadi ini adalah kumpulan para ibu yang dengan sukarela akan membantu ibu-ibu lainnya yang menyusui, yang mengalami kesulitan menyusui. Jadi mereka punya sebuah asosiasi dan itu sangat-sangat baik kalau di Papua pun bisa dimulai dikumpulkan para ibu menyusui ini yang bisa memberikan contoh untuk ibu-ibu menyusui lainnya atau ibu-ibu yang akan menikah atau sedang akan memiliki bayi, ibu hamil yang memiliki bayi. Kemudian yang terakhir, tenaga kesehatan perlu memiliki jejaring layanan kesehatan yang pro menyusui untuk rujukan kasus-kasus. Seringkali terjadi kalau di Indonesia ini, seorang ibu hamil itu harus mencari rumah sakit yang ramah bayi untuk memastikan bahwa dia mendapatkan IMD. Dalam masa pandemi COVID ini pun sama, banyak ibu yang harus keliling mencari rumah sakit untuk memastikan dia mendapatkan akses untuk inisiasi menyusui dini atau mendapatkan akses konseling menyusui, karena masih ada beberapa rumah sakit yang menerapkan peraturan bahwa kalau ibunya terduga ataupun COVID-19 walaupun tidak cukup sehat untuk IMD, itu tetap tidak diberikan kesempatan IMD maupun mendapatkan kolostrumnya. Dan kemudian mengakhiri promosi pemasaran produk pengganti ASI. Ini adalah yang ditemukan oleh teman-teman kami di Jakarta, bagaimana perusahaan-perusahaan formula itu bisa menggunakan sosial media untuk mempengaruhi para ibu ataupun keluarganya untuk bisa mencicipi susu formula.
Jadi tanpa ada dukungan yang kuat dari keluarga maupun lingkungan, biasanya keberhasilan ibu menyusui untuk sukses menyusui 2 tahun atau lebih itu sangat-sangat kecil. Non-COVID-19 jangan dilupakan, jadi tetap dukung seperti normalnya sebelum pandemi. Ada standar emas, pertama adalah inisiasi menyusui dini, kemudian jangan lupa rawat gabung, ASI eksklusif jadi hanya ASI saja selama 6 bulan, kemudian ASI dan MPASI makanan pendamping utamanya adalah makanan pendamping lokal yang adikat mulai 6 bulan, kemudian ASI sendiri diteruskan sampai dengan 2 tahun atau lebih. Semua harus tetap memberikan edukasi, waspada, disiplin dengan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya ataupun tertular COVID yang dari pengaruh-pengaruh lain. Terakhirnya, terima kasih banyak waktunya, dukung menyusui untuk menyehatkan bumi. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah menyampaikan materi tentang pentingnya ASI selama masa pandemi COVID-19 ini. Ya, baik Bapak Ibu peserta webinar sekalian, pada kesempatan ini kami buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya secara online, jadi boleh ditunjukkan tangan, sebutkan nama, kemudian asal instansi, kalau dari puskesmas sebutkan puskesmas, kalau dinas sebutkan dinas mana, kemudian kalau dari organisasi profesi boleh disebutkan dari organisasi profesi, kemudian pertanyaan itu ditujukan kepada siapa, apakah kepada Ibu Sri atau kepada Ibu Yolanda Tina. Kepada Bapak Ibu peserta kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, di pertanyaan yang sudah masuk ke kami, saya ingin bacakan. Pertanyaan ini ditujukan kepada, pertama kepada Ibu Sri, ya. Dan pertanyaan dari Ibu Reni Ambarwati. Pertanyaan kepada Ibu Sri, bagaimana dengan ASI yang ditaruh di freezer, terus sudah dihangatkan dan tidak jadi diminum, dan dimasukkan lagi di freezer? Bagaimana dampaknya untuk bayi? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak Parulian, Bapeda Papua, makanan apa yang dianjurkan dikonsumsi ibu menyusui agar jumlah dan rasa ASI tetap terjaga sehingga bayi tidak menolak minum ASI? Pertanyaan ini mungkin ditujukan kepada Ibu Yolanda. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Bapak Boyke, bunyi pertanyaannya, bagaimana cara merangsang atau membuat ASI yang belum keluar itu bisa keluar? Saya pernah mendapati kasus-kasus di ruangan anak yang masih bisa diberikan ASI sesuai umur si anak, namun si ibu sudah pasrah dan putus asa. Ya, alhasilnya si ibu mengganti ke susu formula. Yang saya mau tanyakan, apakah ada solusi yang terbaik untuk si ibu dan si bayi agar bisa mengeluarkan ASI-nya? Apakah ada tanaman atau buah atau bahan pangan yang berada di Papua yang bisa bikin deras atau lancar ASI? Apakah bisa ditanam di semua daerah? Kemudian daerah Kalimantan Timur, bagaimana cara mendapatkan tanaman atau buah-buahan pangan yang khas di Papua? Pertanyaan ini untuk semua pemateri dan Ibu Ketua atau Wakil Ketua PKK. Kemudian ada pertanyaan yang keempat, apakah ada sanksi bagi petugas kesehatan, khususnya bidan yang menyarankan pemberian susu formula kepada bayi, dan bagaimana dengan
Dan bagaimana dengan sebagian rumah sakit yang tidak menerapkan IMD pada bayi? Tidak ramah anak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya baca dari pertanyaan 4 orang, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Sri dan Ibu Yolanda. Waktu disilahkan. Oke, terima kasih banyak. Yang pertama-tama ini dari Bapak Parulian, Bapeda Papua ya, yang menanyakan makanan apa yang dianjurkan dikonsumsi ibu menyusui agar jumlah dan rasa ASI tetap terjaga sehingga bayi tidak menolak minum ASI. Iya Bapak, terima kasih. Mungkin saya ada berikan masukan dan berikan saran. Kalau saran kami, saya di PKK ini sudah 20 tahun Bapak. Jadi kami sudah terbiasa menganjurkan. Dulu kami Bupati di Timika, 2 periode. Jadi saya sarankan seperti itu. Jadi kalau tadi yang pertama saya katakan Bapak, kalau mau ibu hamil dari umur 4 bulan, 3 bulan sampai seterusnya, biar ASINya nanti anaknya melahirkan dia minumnya bagus dan suka, itu yang saya bilang, kalau kami orang Papua tidak muluk-muluk Pak. Yang tadi saya bilang, saya tidak sarankan yang lain-lain, karena fakta yang saya ceritakan yang kenyataan di keluarga kami. Dan itu saya terapkan ke seluruh masyarakat yang ada di Papua. Yang saya bilang, sementara hamil itu kita makan banyak sayur-sayuran. Contohnya yang saya tadi bilang Pak, itu namanya daun penya. Jadi sejenis katu. Itu tiap hari kita dikasih rebus sama mama kami, mama mertua. Baru kita makan itu. Terus bayam merah Pak. Itu bagus sekali. Terus sayur-sayuran rebus yang lainnya. Terus mungkin dibantu berapa hari sekali, kalau bisa tiap hari sekali, puji Tuhan. Contohnya bantu juga dengan kacang-kacangan. Kacang hijau kita rebus, kita makan. Kacang tanah yang tadi saya bilang rebus atau ongseng, kacang kedelai. Itu semua bisa. Yang terakhir buat bayi kuat nanti menyusui sehat, ibu sehat, itu yang saya sarankan, makan itu ubi rebus, petatas, keladi, dengan jagung rebus, itu sangat bagus. Dan pasti bayinya akan sukai karena dari 3 bulan ke atas kita sudah makan itu terus. Dan keluarnya, luar biasa tetek kita, susu kita ini. Deras, kencang, dan bayi menyukai karena yang kita makan juga alami semuanya. Tidak ada pakai apa-apa. Yang saya bilang rebus sayurnya Pak, jangan pakai penyedap-penyedap, hanya garam saja sedikit. Dikit aja. Rebus ubi, panggang ayam, polos semuanya. Itu kita kemas dengan bagus. Hari ini kita ganti sayur ini, hari ini kita ganti sayur ini. Itu saran saya Pak buat ibu hamil. Jadi kalau mungkin belum tahu, itu biasa di gunung-gunung, di Timika juga saya tanam dulu. Namanya sayur penya, tidak beda jauh dengan sayur katup. Katup di sini penuh juga dengan rebus-rebusan, ujung pucuk, daun labu Pak direbus. Itu saja. Bagus sekali, daun petatas Pak, pucuk-pucuknya. Kita cuma rebus, taruh garam sedikit, tambahin minyak dikit kalau mau lebih gurih. Tapi kalau tidak, garam saja Pak. Itu buat ibu menyusui. Jadi sebelum menyusui, biar ASINya bagus, itu yang saya bilang Pak. Dimakan sayur-sayur terus sampai menyusui. Sayur penya itu yang saya bilang sejenis katup tidak boleh lepas. Selalu dikonsumsi karena buat air susu terus, banyak terus. Sampai mau 4 tahun anaknya, kalau saya bisa jangan sampai 2 tahun lebih. Seperti itu. Karena itu yang tadi saya katakan, Pak Wagub aja sampai 6 tahun sudah gede, masih dikasih tete. Anak saya perempuan yang dokter, sampai 4 tahun dia menyusui dan tidak pernah sakit sampai saat ini. Seperti itu. Itu mungkin masukan dari saya Bapak. Terima kasih. Yang kedua nih apa? Bagaimana cara merangsang atau membuat ASI yang belum keluar? Terus pernah menangani kasus-kasus di ruangan anak yang masih bisa diberikan ASI sesuai umur si anak, namun ibu sudah pasrah dan putus asa berganti formula yang
mau tanya. Nah, ini Pak pertanyaan dari Boy ke Rizky ya Sonata. Tidak jauh dengan yang Bapak Bapeda tadi yang saya sampaikan Bapak. Jadi kenapa anak sudah malas, tidak respect, tidak menyusui, tidak bisa, akhirnya Bapak mau kasih rangsang. Tanpa perangsang aja Pak, yang saya katakan, karena ini saya cerita fakta. Nah, tidak usah pakai perangsang, makanya baru ibu hamil baru umur 5 bulan, 4 bulan, udah konsumsi itu yang saya bilang, sejenis daun katup P-nya. Nah, sama dengan daun katup, tapi dia lebih bagus karena air susu tumpah. Kami semua udah rasakan, keluarga kami. Itu yang saya tadi katakan, dengan kenapa terjadi di sini bahwa anak sudah kadang-kadang tidak mau dirangsang bagaimana, susu juga susah keluar, itu akibatnya. Tapi kalau dari awal ibu hamil kita sudah dikasih rangsang, itu yang saya bilang, sayur-sayuran Pak, tapi jangan pakai dengan perasa-perasa penyedap-penyedap, contohnya seperti perasa-perasa yang zaman sekarang ini. Seperti terus ibu hamil saya sarankan kalau perlu jangan makan Indomie gitu. Kayak Indomie itu kan segala penyadap, akhirnya jadi kacau kita. Nah, saran saya sama dengan Bapak Bapeda tadi, untuk merangsangkan biar anak tidak jadi mau, itu dari berapa bulan sudah makan sayur-sayuran itu yang tadi saya sebut, daun katup, daun penya, daun petatas, simple Pak, tidak banyak biaya, dan ini kisah nyata. Kita kasihkan dari umur baru berapa bulan kehamilan, jadi nggak usah pakai perangsang lagi, emang itu udah dipupuk dari awal. Jadi pas keluar anak tidak akan rasa resah karena dia suka, dia doyan bahwa ini yang saya mau, seperti itu. Padahal simple, karena semakin kita kasih banyak ini bumbu ini, akhirnya kacau. Kita perlu lihat ibu-ibu hamil, ibu-ibu tua-tua, mama-mama tua kami di Papua di atas itu, umur sampai 90 tahun, 85, baik-baik saja. Tidak pernah terkena penyakit apa untuk kanker peranakan, tidak ada ibu-ibu kita di atas, sangat jarang. Saya nggak tahu kalau akhir-akhir ini ya. Dulu-dulu saya itu karena saya sampai Wagub sudah 30 tahun, naik turun gunung apa, semua kabupaten yang ada di Timika, di sini, 29 kabupaten kota. Kalau di gunung-gunung mana pernah kita lihat botol susu kaleng, kayaknya jarang banget, sangat jarang. Mereka alami seperti itu. Jadi itu yang saya katakan Bapak, hanya itu aja. Bapak kasih, tidak usah kita kasih yang lain. Nanti Bapak bisa ketemu saya setelah anak melahirkan lagi, perlihatkan. Ini ada pertanyaan lagi. Bisa ditanam daerah lain. Kita nanti coba, karena ini di luar Papua. Ini kan kita bicara kontesnya Papua ya, yang tadi saya bicarakan. Jadi bisa di sini, di Papua, di mana aja. Seperti, dan saya akan janjikan juga boleh ke kantor PKK minta daun itu, nanti saya berikan contoh. Jadi saya patah batang, nanti kita bagi seperti itu. Tapi dia tidak jauh mirip dengan ini, apa tadi saya bilang sayur katup, tapi dia lebih bagus. Yang Bapak dari Aceh ya ini ya, Kalimantan. Ya Bapak yang dari Kalimantan juga tanyakan seperti itu. Mudah-mudahan bisa Pak, karena Kalimantan dengan Papua tidak jauh beda. Saya juga sudah dari Kalimantan. Di Ibu Gubernur, Ibu PKK-nya di sana. Jadi kita nanti coba, nanti kalau next time saya ke Kalimantan, saya bawakan lagi dia buat Ibu Ketua PKK-nya di sana, biar bisa disebarluaskan. Tapi saya rasa bisa Pak, karena tidak jauh-jauh beda Kalimantan dengan Papua, mirip-mirip kok situasinya waktu saya ke sana juga. Mungkin begitu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yolanda Tinal yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Parulian dan Pak Boyke. Baik, kami berikan kesempatan kepada Bu Sri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Kepada Bu Sri. Ya, terima kasih. Saya izin share satu file aja, sebentar. Tadi dia menanyakan mengenai bagaimana ASI perah yang sudah ada sudah di freezer, kemudian dikeluarkan, apakah boleh digunakan lagi. Jadi kalau semisal tadi tidak disampaikan berapa lama dia ada di luar dan akan dimasukkan freezer lagi. Kalau saran saya sebetulnya kalau bisa tidak digunakan lagi, karena sebetulnya ASI hanya bertahan di luar itu 3-4 jam. Jadi kalau keluar
masuk freezer itu sebetulnya juga akan mengurangi kandungan yang ada di dalam si ininya ASI tersebut. Jadi kalau bisa tidak lagi dimasukkan. Jadi kita setidaknya kita tahu berapa jumlah ASI perah yang akan diberikan kepada bayi kita. Dan satu pesan penting adalah pada saat memberikan ASI perah itu jangan menggunakan dot dan botol, tapi pastikan menggunakan cangkir sehingga anak itu tidak akan terbiasa dengan menggunakan dot. Kenapa? Karena dot itu kalau biasanya bayi menggunakan dot itu akan mudah sekali dia untuk mendapatkan air dari botolnya. Sementara kalau dia menyusu itu sebetulnya dia harus ada sedikit effort untuk bisa mengambil ASI dari payudara tersebut. Tapi seringkali terjadi begitu anak terbiasa minum dengan botol dot itu, dia akan jadi bingung puting. Jadi itu akan menyebabkan si anak atau si bayi itu akan malas lagi menyusu langsung dan akan sedikit rewel karena dia sudah terbiasa dengan ASI perah yang diberikan dengan menggunakan dot tersebut. Jadi itu pertanyaan pertama. Terus untuk yang kedua mengenai pertanyaan kenapa yang di rumah sakit tadi ya. Jadi memang kuncinya adalah inisiasi menyusu dini. Jadi begitu awal persalinan pastikan IMD dilakukan. Jadi bayi yang ditemplokkan ke dada ibu biar dia merambat untuk mendapatkan ASI kolostrumnya. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah usaha si bayi itu sendiri untuk mendapatkan makanan terbaik baginya. Kalau di dalam kandungan dia kan sudah enak sekali, nyaman sekali dengan keadaan yang ada dalam rahimnya. Begitu dia keluar biasanya dia akan kaget juga dengan lingkungan yang berbeda, sehingga dia tuh harus selalu didekatkan dengan ibunya. Biarkan dia mendengarkan detak jantung ibunya, biarkan dia untuk merasakan kulit dengan kulit, bagaimana dia akan bisa merasa nyaman, dan akhirnya dia akan mendapatkan ASI langsung dari payudara ibunya pada 1 jam pertama. Jadi pada 1 jam pertama pun dia akan mendapatkan ASI tersebut dengan pelekatan yang sesuai maunya dia. Seringkali memang di dalam prakteknya itu petugas kesehatan langsung menyorongkan mulut bayinya ke payudara, dan itu seringkali bayinya jadi sering terpaksa. Sementara kalau dia sendiri yang merambat mencari payudara, kemudian mendekatkan mulut bayi itu secara sendiri ke payudara, ke puting ibunya, dia tuh akan mendapatkan sendiri posisi pelekatan yang terbaik. Dan itu biasanya akan terus berlanjut selama dia paling tidak 2 minggu pertama usia bayi. Jadi dia sudah akan tahu bagaimana caranya posisi pelekatan yang baik. Nah, seringkali mohon maaf tenaga kesehatan itu tidak sabar. Jadi tidak sabarnya dalam arti kata memang akan membutuhkan banyak waktu untuk berada di ruang persalinan, ataupun kalau dipindahkan itu tetap bayi menempel itu biasanya harus ada yang nungguin, dan akan lebih baik juga kalau misalnya keluarganya itu bisa ikut menunggu. Jadi biarkan ibu dan bayi menempel pada dadanya, kemudian biarkan keluarganya, suami ataupun nenek atau mertua dan sebagainya itu menunggui si ibu, dan biarkan kalau tenaga kesehatan punya kegiatan ataupun harus melakukan tugas lain, biarkan ibu dan bayi bersama keluarga. Tapi pastikan minimal 1 jam untuk berada dalam dada si ibu. Selain itu, seminggu pertama seringkali begitu dukungan konseling atau dukungan menyusui dilakukan pada saat persalinan di fasilitas kesehatan, begitu kembali ke rumah dukungan itu tuh sudah tidak ada lagi. Jadi memang seringkali agak terputus dukungan menyusui oleh tenaga kesehatan maupun oleh kader atau siapapun itu yang konselor terlatih untuk mendukung ibu pada 2 minggu pertama pada saat dia belum secara optimal memberikan atau ibunya tahu bagaimana posisi pelekatan yang baik, dan juga untuk meningkatkan confidence ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Mungkin 2 itu pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Ibu Wakil Gubernur. Makasih. Maaf, ada satu lagi mengenai apakah ada kebijakan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan
susu formula atau memberikan produk pengganti ASI lainnya kepada ibu. Sebetulnya ada PMK, saya mohon maaf agak lupa, Peraturan Menteri Kesehatan yang sudah mengingatkan ataupun memberikan regulasi bahwa tenaga kesehatan itu tidak boleh memberikan susu formula ataupun produk pengganti ASI kalau dia tidak melakukan assessment. Jadi assessment itu ataupun langkah-langkah berbagai apakah ibu itu memang ada penyakit medis. Jadi ada juga list penyakit-penyakit yang memang ibu tidak boleh menyusui langsung. Itu sudah ada juga kebijakannya. Atau kenapa yang menyebabkan ibunya tidak menyusui, tidak bisa menyusui, atau mungkin belum stabil dan sebagainya. Jadi ada beberapa assessment yang harus dilakukan sebelum tenaga kesehatan memutuskan memberikan susu formula. Dan sebelum memberikan susu formula, sebetulnya ada langkah lain, berikan ASI perah. Jadi pertama menyusui langsung, kedua tidak bisa menyusui langsung, berikan ASI perah. Kalau tidak bisa juga memberikan ASI perah, kalau ada ibu susu ini memang secara budaya masih pro dan kontra, tapi baru yang terakhir, pilihan terakhir baru susu formula. Selama ada asesmen yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, nah itu baru bisa kita berikan susu formula tersebut. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Bu Sri Sukoco yang sudah menjawab pertanyaan dari 2 orang penanya. Ya, jadi sebenarnya daun penyak ini bisa ditanam di daerah Kalimantan karena iklim tropisnya sama dengan Papua, menurut tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Yolanda Tinal. Kemudian bagaimana pengalaman pribadi yang sudah diceritakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Parulian. Dan yang berikut, bagaimana seorang petugas memberikan ASI, dia tidak melakukan pemberian IMD kepada bayi di rumah sakit atau unit-unit pelayanan kesehatan, ada regulasi yang mengaturnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri, cuman Ibu lupa pasalnya di mana, peraturan PMK nomor berapa, Ibu lupa, mungkin nanti kami akan share pada kesempatan yang berikut. Kemudian IMD harus dilakukan sedini mungkin sejak bayi lahir. Baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar di pagi hari ini, kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, ditahan dulu, masukkan dulu di kolom chat yang sudah ada, yang disediakan. Baik, kita akan lanjut pada materi yang berikut, yaitu yang disampaikan oleh Ibu Dionisia Pri Utami, Ketua DPD IBI Provinsi Papua, dengan judul materi Pace dan Mace adalah kunci keberhasilan menyusui. Kepada Bu Pri, kami persilahkan. Ya, baik, Shalom. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Christine Siregar sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dalam hal ini Ibu Yolanda Tinal. Yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan UNICEF Papua Barat, Bapak Tri, juga para narasumber pada webinar ini, dan juga yang kami banggakan peserta webinar yang pada kesempatan ini ada 230 partisipan. Terima kasih atas kehadirannya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan karena pada kesempatan ini kita semua bisa ikut serta dalam merayakan Pekan Menyusui Sedunia pada webinar kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin untuk menyita waktu, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih karena materi yang akan saya berikan ternyata sudah
dikupas tuntas oleh yang pertama juga pidato Bapak Tri, sambutan dari Ibu Christine, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Yolanda Tinal yang kami hormati, Ibu Sri Bu Pri, Sukoco, jadi videonya sudah belum dikemas muncul, Bu. gitu semua. Maaf, Bu Pri. Sorry. Tidak bisa, Mbak. Oh ya, baik. Sudah, Mbak? Baik. Materi juga bisa terlihat kan, Mbak? Oke. Mbak Helen, ya. Baik. Mungkin kami ulangi, jadi materi yang saya berikan memang tadi Ibu Yolanda, Ibu Sri, pidato Bapak Tri sudah mengupas tuntas tentang ASI, memang ya judulnya ASI, tapi kali ini mungkin kami juga akan sharing bagaimana kita ikut memperjuangkan ya bahwa ASI itu harus dikonsumsi oleh anak-anak kita, oleh bayi-bayi ya. Baik. Next, Mbak. Next, ya. Saya mesti bertanya lagi tuh, apa itu ASI? Ya, memang tidak asing lagi, namun marilah kita juga refreshing mungkin untuk teman-teman kita yang ada di lapangan ya, bahwa tentunya ASI itu singkatan air susu ibu ya. Adalah susu yang diproduksi oleh tubuh manusia dan disiapkan oleh Tuhan ya untuk konsumsi bayi-bayi kita ya. ASI merupakan sumber gizi ya, sumber gizi utama ya yang bisa didapatkan oleh bayi ketika dia belum bisa makan atau saluran pencernaannya belum sempurna, sehingga ASI ini merupakan makanan yang sempurna buat bayi. Ya, di sini kita juga mengacu pada kerangka acuan bahwa ASI tak tergantikan. Iya, susu formula semahal apapun tidak bisa menggantikan ASI. Ya. Entah itu manfaatnya, kandungan yang ada di dalamnya, hasil yang didapatkan ketika kita memberikan ASI kepada anak-anak kita itu memang tidak tergantikan. Ya, jadi ASI memang hal yang sempurna, hadiah dari Tuhan untuk kita semua, untuk bagaimana kita bisa mengawal atau bisa kita memberikan kesehatan kepada anak-anak kita, bayi-bayi kita. Next. Lanjut, Mbak. Lanjut slide. Manfaat yang luar biasa dari ASI. Ya, itu yang dikatakan bahwa memang ASI tak tergantikan. ASI itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang paling sempurna. Ya, karena kandungannya di situ banyak protein, kemudian lemak, karbohidrat juga, vitamin yang sangat diperlukan oleh untuk bayi untuk pertumbuhannya. Dengan memberikan ASI juga kita bisa mengawal ya, bisa mengikuti bahwa tumbuh kembang bayi itu akan cepat. Karena apa? Karena dengan memberikan ASI, bayi itu akan aman, tidak akan terganggu oleh penyakit. Bayi yang tidak penyakitan pasti tumbuhnya akan lebih cepat, sempurna. Perkembangannya, kecerdasannya juga tidak akan terganggu. Ini karena berkat ASI. Ya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh bayi, ya, karena memang di dalam ASI kandungannya ada antibodi di sana. Ya, tadi juga sudah diutarakan oleh Ibu Sri Sukoco, kemudian juga pada pidato Bapak Tri tadi ya. Jadi bahwa ASI itu memang sangat bagus untuk pertumbuhan, perkembangan dan juga daya tahan tubuh bayi. ASI juga dengan memberikan ASI ibu ada bisa menjadi ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi. Bayangkan kalau kita ya sedang memberikan ASI, ya sedang memberikan ASI, kita baru menyusui. Saya sendiri juga anak saya 3 ya. Jadi semua menyusui. Ketika bayi menyusu kepada ibunya, di situ bayi merasa hangat, ya.
bayi merasa hangat, dia merasa aman. Kemudian dengan timang-timang ibunya ya, dia akan merasa nyaman dalam menyusui. Kemudian karena ibunya juga secara dia bisa ajak ngomong, dia bersenandung ya. Kemudian jantung ibunya yang dirasakan oleh bayi. Jadi dengan hal-hal yang ini bisa berpengaruh dengan perkembangan nanti emosional anak. Jadi anak akan mempunyai sikap yang baik yang diajarkan ketika dia masih menyusui ini oleh ibunya. Slide. Ya. Manfaat yang lain yaitu mencegah bayi menderita alergi. Tadi Ibu juga sampaikan, terima kasih Ibu. Memang kita sepertinya kita kontak batin ini ya, sehati, sejiwa, seirama ya. Kemudian meningkatkan kecerdasan bayi ya. Bayi yang minum ASI ya karena kandungannya sangat bagus, sempurna, sehingga bayi tidak akan terganggu oleh penyakit, dan perkembangannya pun juga tidak terganggu, sehingga bayi akan cepat berkembang ya, kecerdasannya, kognitifnya ya itu akan meningkat ya karena ASI yang sempurna ini. Kemudian bagi ibu dapat bisa mencegah kanker payudara, kanker ovarium ya tadi sudah disampaikan juga pada Ibu Sri dan juga Dr. Patri. Kemudian bermanfaat juga untuk alat kontrasepsi ya ketika kita memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, itu juga berfungsi untuk keluarga berencana, sehingga paling tidak 6 bulan bisa menunda kehamilan berikutnya. Ya, tentunya juga memang ada upaya yang lain ya untuk alat kontrasepsi ini. Lanjut. Slide berikutnya, Mbak. Ya. Jenis ASI, bukan artinya jenis ASI ada bermacam-macam, tidak. Itu menurut tahapan keluarnya ASI. Tadi Ibu Yolanda juga sudah menyampaikan bahwa ASI yang kental ya, yang disebut kolostrum. Jadi ASI yang pertama keluar itu namanya kolostrum, ya itu keluar pertama kali. Dan tadi Ibu sampaikan bahwa teksturnya itu kental ya. Nah di sini ASI banyak kandungannya, dia kaya zat gizi yang penting untuk bayi. Ya maka dengan adanya ASI ini dia keluar dari hari pertama dia lahir ya, jadi hari pertama setelah persalinan itu ASI sudah siap. Kolostrum ini siap. Kolostrum yang sumber vitamin, sumber mineral, sumber protein, sumber gizi ya, itu siap bahwa anak itu bisa makan. Ya, tadi dikatakan oleh Ibu Sri bahwa anak itu kalau mau makan dia harus punya inisiatif ya. Makanya setelah lahir memang bayi harus ditekapkan kepada ibunya, di dada ibunya ya. Nanti setelah dia lapar ya, dia merasa haus, dia akan mencari apa sih makanan saya ini yang saya harus makan ya. Nah, ketika dalam kandungan memang dia merasakan kehangatan ya, dia terbiasa dengan aroma yang ada di dalam kandungan itu. Setelah keluar ternyata juga aromanya itu ada yang mirip. Nah, aroma yang mirip itu ada di putih susu, sehingga dia akan mencari di mana aroma itu. Nah, ketika dia haus, dia mencari itu aroma di mana, dan dia mencari akhirnya ke putih susu, di mana bayi bisa mengambil makanannya, yaitu kolostrum yang banyak gizinya itu ya. Kolostrum mengandung vitamin, mineral, antibodi, sel darah putih, vitamin A serta imunoglobulin yang dikatakan bahwa memang tidak tergantikan walaupun susu formula semahal apapun, sebagus apapun, pasti tidak sama dengan ASI. Bahkan terdapat juga imunitas pasif, jadi ketika bayi minum ASI akan mendapatkan kekebalan alamiah secara pasif ya. Dan kita harus memastikan bahwa ibu-ibu memberikan kolostrum ini sebagai cara agar bayi mendapatkan
makanan ya, makanan yang baik tersebut ya. Kemudian setelah kolostrum itu habis, maka akan ada ASI ya, ASI transisi istilahnya ya. Ini keluar sekitar 7 sampai 14 hari ya, setelah melahirkan. Dan jenis ASI ini merupakan fase peralihan kolostrum dan nantinya menjadi cairan air susu ibu yang matang ya. Nah, kadar karbohidratnya akan lebih banyak daripada kolostrum karena juga sesuai dengan kebutuhan bayi ya. Bayi makin besar, makin dewasa, dia juga kebutuhannya tidak hanya protein saja, ya, banyak pergerakan sehingga membutuhkan energi, sehingga karbohidrat diperlukan di sini. Nah, itu juga secara otomatis itu terdapat pada ASI ini. Nah, setelah itu, setelah 14 hari, maka ada ASI matur ya. ASI air susu ibu ini diproduksi di tahap terakhirnya, tahap terakhir. Kemudian keluar sekitar 2 minggu pasca kelahiran setelah produksi ASI transisi itu habis ya. Slide. Lanjut Mbak Helen atau Mas Kris. Slide lanjut. Ya. ASI eksklusif ya. Sudah disampaikan juga oleh Ibu Sri dan juga Ibu Yolanda Tinal ya. ASI eksklusif adalah pemberian ASI ya kepada bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan. Ya. Dalam kurun waktu ini bayi tidak boleh makan apapun ya selain ASI. Karena memang ASI yang tidak tergantikan tadi yang memang merupakan sumber makanan dari bayi tersebut. Dan nanti setelah 6 bulan baru bisa diberikan makan pendamping ASI. Lanjut. Ya. ASI adalah satu keajaiban yang diberikan kepada manusia ya. Membuat kita juga bersyukur yang tiada taranya. Oleh Tuhan diberikan. Saya sendiri juga anak saya 3 semua juga ASI eksklusif. Kalau anak pertama 35 tahun yang lalu ASI eksklusif itu hanya diperuntukkan sampai 4 bulan. Anak kedua juga begitu. Anak yang ketiga 26 tahun yang lalu itu sudah memakai yang 6 bulan. Dan ternyata mungkin saya juga ingin sharing ya, seperti ibu yang pengalamannya luar biasa dari ibu mertua, dari keluarga ya. Saya sendiri juga merasakan bahwa dengan ASI eksklusif itu membuat anak-anak itu setelah besar mandiri. Terus terang saya tidak pernah direpotkan oleh anak-anak saya ketika anak saya itu belajar. Matematika tidak pernah tanya, "Ma, ini apa?" Bagaimana, tidak pernah. Mereka mandiri. Kalau tidak tanya ibu gurunya ketika dia di sekolah. Jadi kami memang selalu memonitor, tapi ternyata anak-anak saya kok ternyata sudah bisa yang mengerjakan soal-soal di sekolahnya ya, tidak pernah menanyakan kepada saya. Begitu juga tentang nafsu makan ya, karena ketika kita berikan ASI eksklusif, kemudian setelah masanya dia harus mendapatkan pendamping ASI, itu juga memang kami berikan cobaan-cobaan. Oh, harus kita berikan air kacang hijau. Kemudian kita berikan kaldu, kita beli kaldu ayam atau kuah sayur bening, ya itu semua kita cobakan. Ternyata juga ketika dia mulai makanan padat, dia pun tidak pernah kesulitan. Jadi apapun dia makan. Ya sampai saya kadang-kadang, aduh anakku ini kok banyak makan. Takutnya nanti seragamnya nggak cukup, memang gendut-gendut anak saya. Jadi nanti seragam dari SD tidak cukup. Itu sampai saya kadang mengurus seperti itu, tapi ternyata itu juga bagus untuk pertumbuhannya, dan itu adalah berkat bahwa kita melatih sejak kecil dengan ASI eksklusif dan makanan-makanan yang kita kenalkan pada waktu kecil. Nah, kenapa dikatakan ajaib ya? Memang dengan ASI ini secara otomatis dikatakan bahwa dia akan memenuhi bayi sesuai dengan usianya. Memang ketika dia baru lahir, memang dia mungkin butuhnya protein supaya dia terlindungi. Dia butuhnya lemak mungkin supaya hangat. Tapi ketika menginjak dewasa, itu karbohidrat harus banyak. Ternyata ini juga kandungan ASI itu mengikuti kebutuhan bayi itu, sampai
bayi itu menyusui sampai kapan dia mau. Kemudian juga dengan ASI ini perkembangan itu kebanyakan tidak terganggu, karena itu dengan memberikan ASI anak akan sehat. Anak yang sehat tidak penyakitan pasti akan tumbuhnya laju. Timbang badannya setiap bulan dia akan naik terus. Penyakit-penyakit juga dia akan bisa terhindar. Ya. Kemudian juga ekonomis ya, ekonomis. Jadi kalau dihitung tadi ada gambar-gambar itu kaleng yang banyak tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri ya. Betapa kita juga borosnya seandainya tidak ada ASI. Satu kaleng yang 400 gram habis 5 hari. Berapa tuh harganya? Ya, cilmil, maunya morinaga ya, mahal harganya. Ya, jadi secara ekonomis juga itu akan menghemat sekali. Ya, kemudian yang paling penting juga bahwa itu bagaimana kita memberikan ASI itu kita memberikan pembelajaran bagaimana kita bersikap, mempererat hubungan pertamanya memang kepada ibu, kemudian juga kepada anggota keluarga yang lain, dengan ayah, dengan kakak, adik ya, karena dididik, dipelajari, diberikan pelajaran oleh ibu ketika waktu menyusui. Oh ya, adik lapar ya, jadi adik minum kah, sudah kenyang kah, diajak bicara lah. Dengan seperti itu juga itu mengajarkan bahwa bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain ya. Dan ternyata juga saya baca artikel bahwa dengan memberikan ASI itu akan meningkatkan kecerdasan pada bayi sampai 6 poin ya, daripada diberikan susu yang lain. Lanjut. Next, Mbak. Ya. Lah, kebutuhan bayi menyusui itu seberapa ya? Pada bulan pertama bayi akan menyusui lebih sering ya, setiap 2-3 jam ya, atau 8 sampai 12 kali menyusui, dan durasinya itu waktunya menyusui itu 20 sampai 45 menit. Namun walaupun demikian kita tidak boleh memastikan bahwa oh ini jam 10 dia harus minum. Jam 12 dia harus minum, tidak. Jadi sewaktu bayi sebelum 2 jam pun kalau dia sudah merasa lapar kita harus berikan. Setelah 2 jam dia masih tidur, biarkan dia tidur karena dia memang masih nyaman, ASI-nya masih cukup. Jadi tidak perlu kita tentukan jam berapa, tapi yang jelas bahwa bayi untuk bulan pertama itu membutuhkan 8 sampai 12 kali dia minum ya. Kemudian susui bayi sampai berhenti sendiri untuk menyusu. Jadi ketika dia menyusu, dia masih nyaman menyusu ya, kita harus telaten dia, jadi ibu memang harus telaten, sabar ya, tunggu. Jadi jangan kita keburu-keburu, bayi belum kenyang ya, kemudian kita lepaskan itu puting susunya ya, akhirnya bayinya minumnya kurang ya. Pada bulan kedua frekuensi menyusui bayi akan lebih sedikit ya, 8 sampai 9 kali per hari. Pada bulan ketiga 7 sampai 8 kali ya. Pada saat bulan ke-6 frekuensi menyusui menurun ya. Jadi hanya sampai 5 kali ya. Kemudian sorry. Hilang. Saya udah nggak bisa melihat ini Mbak, slide-nya Mbak. Oke, jadi kebutuhan bayi itu memang kapanpun dia menyusui itu memang kita harus berikan, jadi tidak boleh tunda-tunda. Baik, slide. Lanjut. Ya. Persiapan menyusui ya, langkahnya dapat membantu melancarkan proses menyusui dapat dipersiapkan sejak masa kehamilan ya. Bahkan mungkin sebelum hamil pun sudah itu rencanakan ya, dengan suami. Nanti Kak, Mas, Pak ya, nanti aku harus menyusui bayi saya. Iya, bagus gitu ya. Jadi selama hamil kita juga bisa belajar ya, memperbanyak informasi tentang laktasi, tentang menyusui, bagaimana merawat payudara ya. Kemudian bagaimana kita harus mengatur asupan gizi untuk kita. Seperti tadi Ibu Yolanda sudah sharing banyak tentang daun batu, daun penya ya.
Nah, itu memang sayuran itu memang segar sekali, dan saya juga itu karam ya, orang Jawa bilang senang ya. Kemudian melakukan teknik relaksasi, jadi kita santai, jangan tegang ya. Membeli perlengkapan menyusui secukupnya ya, menurut kebutuhan. Mungkin kita bisa beli pompa ya, botol susu memang ya kita tidak menyampingkan, tapi sekali-sekali pasti kita juga perlu ya. Itu kita persiapkan sejak hamil. Nah, kemudian yang sangat penting adalah persiapan secara mental ya. Jadi ibu perlu percaya diri karena terutama ibu yang kerjanya yang dari pagi sampai sore. Aduh, nanti kalau anak aku lahir bagaimana ya, susunya bagaimana, jangan sampai nanti anak tidak bisa terpenuhi nih air susunya. Jadi khawatir ya. Dan itu tidak boleh cemas seperti itu. Jadi harus percaya dia pasti bisa, pasti ada jalan ya. Kemudian juga dukungan lingkungan, terutama suami. Suami itu memegang peran penting ya. Suasana rumah tangga jika suami juga ikut mendukung ya, terutama dalam persalinan, menyusui, itu akan membuat istri itu lebih percaya diri, dan dia akan merasakan diperhatikan ya. Jadi tentunya dukungan itu yang sesuai dengan judul saya ya, Pace-Mace, kunci keberhasilan ASI ya. Nah, itu memang sangat diperlukan. Jadi dukungan keluarga, terutama suami, itu sangat kita perlukan ya. Lanjut. Ya. Lanjut, Mbak Ellen. Ya. Pace-Mace adalah kunci keberhasilan menyusui ya. Ayah atau suami berperan sangat penting, di mana ibu ini sangat diharapkan untuk keberlangsungan menyusuinya itu ya. Ada satu statistik yang saya baca ya, 1 dari 5 ibu itu memutuskan untuk berhenti menyusui ya, karena tidak ada dukungan. Betapa kita itu tidak memperhatikan, kita menyanyiakan anugerah Tuhan ya, yang nantinya juga ASI itu sangat perlu untuk anak kita ya. Jadi memang suami, keluarga itu perlu mendukung supaya ibu itu memberikan ASI yang diharapkan ya, seperti anjuran bahwa harus 6 bulan pertama tidak diberikan makanan pendamping, kemudian sampai 2 tahun ya, selain ASI harus diberikan ya. Kemudian ada istilah ayah menyusui ya. Ayah menyusui itu merupakan sosok ayah yang ikut berperan dalam mengasuh bayi untuk kelancaran ASI saat menyusui ya. Dukungan kesepakatan dengan suami adalah salah satu faktor penting ya dalam menyusui si kecil ya. Pagi-pagi suami sudah bangun ya, Maitua ini masih menyusui, lihat di meja makan, aduh sudah ada keladi bakar, ada ikan bakar. Kita bilang, aduh terima kasih Bapak, minta maaf saya kebangun kesiangan. Bapak bilang, aduh tidak usah Mama, memang Mama sudah mandi kah? Mandi sudah, sarapan sudah siap, nanti terus adik bayi juga mandi. Nanti biar loyor itu Bapak yang cuci. Aduh, betapa bahagianya seorang istri kalau suasana rumah tangga seperti itu ya. Lanjut. Agak lambat ya. Next. Ya. Pace-Mace adalah kunci keberhasilan menyusui. Ayah adalah peran utama di dalam keluarga. Ayah memiliki power ya. Keberhasilan ibu dalam menyusui dan perkembangan anaknya. Salah satu cara menjadi ayah menyusui adalah dengan membantu istri mengasuh anak dan ikut kontak fisik langsung ya dengan anak. Nah, salah satu kontak fisik yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan skin to skin ya. Bisa dilakukan dengan cara
membelai, menggendong, memandikan anak, ya, kemudian melakukan pijat, ya. Jadi kalau santai-santai Bapak bisa menggendong bayi, menggendong anaknya itu bisa dielus-elus, dipijat-pijat, ya. Nah, itu merupakan salah satu bagaimana itu seorang suami menjadi ayah menyusui, ya, mendukung ya, keberlangsungan memberikan ASI ini. Ayah ngomong itu mengasuh, ya, mengasuh. Itu merupakan perlindungan bonding ke anak, ya, dengan anak. Dengan demikian ibu juga akan merasa bahagia, nyaman, ya. Pekerjaannya dibantu, ya, pekerjaan rumah tangga dibantu. Dia menimang anaknya, kemudian pekerjaan rumah tangga juga diselesaikan oleh suami, ya. Jadi ibu nyaman. Kalau ibu nyaman itu juga produksi ASI akan lancar terus. Produksi ASI yang lancar juga pemenuhan gizi kepada anak juga bagus, sehingga tumbuh kembangnya itu akan berjalan dengan baik. Ya, ini pernyataan Dr. Utami pada peringatan Hari ASI sedunia tahun lalu, ya. Lanjut. Baca-baca adalah kunci keberhasilan menyusui, ya. Menurut UNICEF pada tahun 2011 ya, kontak fisik seperti skin to skin, ya, mengatakan bahwa merupakan hal yang penting untuk membangun banding orang tua pada anak, ya, seperti pijat bayi yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Itu cara terbaik ayah dekat dengan anak dan membuat proses membantu proses menyusui ibu itu lancar, ya. Jadi tanggung jawab mengurus anak bukan lagi urusan ibu saja, tapi juga tanggung jawab suami, ya, suami istri. Lanjut. Lanjut. Ya. Macam-macam adalah kunci keberhasilan menyusui, ya. Beberapa hal yang bisa dilakukan suami untuk membantu proses menyusui. Ya. Yang pertama ikut mengasuh bayi, ya, tadi ngomong tadi, ya, menggendong, memandikan, ya, mengajak anak bermain-main, kemudian juga merawat yang lain, ya. Merawat mamanya bayi kok rewel, ya, mungkin pipis, ya, mengganti loyornya, ya, itu. Membantu mengurus pekerjaan rumah tangga. Ya, jadi mungkin bisa membantu menyuci pakaian bayinya, ya. Nah, itu suatu hal yang dirasakan oleh ibu itu bahwa akan diperingan tugasnya, ya. Ayah mengajak bercerita, ya, cerita tentang mama tadi tuh si kakak Inyong ini dia main-main baru jatuh, dia nangis sampai saya bingung tadi. Dia panggil mama, tapi saya bilang, mama ada adik bayi di sana, jadi akhirnya anak itu diam. Iyo, tadi juga anak ini adik kecil ini juga rewel. Ternyata kok pantatnya ada merah, udah semua kita. Coba dilihat, ya. Jadi ada cerita, ada istilahnya itu, ya, komunikasi, ya, tentang masalah-masalah yang dialami, ya, cerita-cerita pada keluarga itu, ya. Kemudian juga jadwal bagi tugas malam. Mama kok capek, jadi kok tidur dulu biar saya jaga adik. Nanti kalau adik bangun nanti saya bangunkan mama pelan-pelan untuk kasih susu, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, ya, itu juga merupakan dukungan yang luar biasa demi lancarnya menyusui. Lanjut. Ya. Cara menyusui yang baik, ya, ibu dalam posisi yang nyaman, ya. Kemudian memastikan bisa mengarahkan bibir dan kepala bayi itu untuk mendekat ke payudara. Jadi mengarahkan, bukan memasukkan yang dipaksa, tidak. Jadi nanti kita rangsang dengan sentuhan-sentuhan jari kita ke bibirnya, ada rollingnya itu, sehingga bayi terangsang untuk mencari puting dan dia akhirnya bisa mengisap, ya.
Posisi telinga, bahu, serta pinggul bayi sejajar dengan tubuh ibu. Ketika bayi membuka mulutnya lebar-lebar, disertai dengan lidah menjulur ya keluar, pastikan mulutnya langsung mengisap puting susu. Usahakan bayi mengisap di seluruh bagian puting. Areola itu daerah yang warna coklat itu yaitu harus masuk di mulut bayi. Lanjut. Lanjut. Ya. Anda bayi sudah cukup menerima ASI, ya. Payudara ibu terasa lebih lunak, ya, setelah menyusu karena telah kosong, ya, sudah diisap oleh bayi. Bayi terlihat puas dan tenang, ya, setelah menyusu. Ritme atau pergerakan mulut bayi saat mengisap payudara itu melambat, ya, jadi sepertinya tidak tidak rakus lagi, ya, tidak bersemangat, ya, karena udah kenyang, ya. Bayi melepas pegangannya perlahan-lahan dari payudara ibu. Kemudian posisi tubuh bayi tampak lebih nyaman ketimbang sebelum menyusu. Jadi dia lapar, agak rewel, agak tangannya meronta-meronta, tapi setelah dia kenyang, dia akan tenang, ya. Kalau kita mengikuti terus hari per hari dengan menyusu itu, berat badan bayi bertambah, ya, bertambah. Jadi dengan berhasilnya menyusu itu, maka bayi akan bertumbuh, ya, dengan dilihat dari berat badannya itu naik. Lanjut. Next, ya. Bagaimana cara memberikan ASI eksklusif jika ibu bekerja? Lah, ini yang biasa kadang juga membuat kegalauan, ya, ibu-ibu yang yang aktivitasnya tinggi, ya. Ini biasanya juga bagaimana nanti anak saya tinggal, ya, mau berangkat nggak jadi, ya, kadang menangis, ya, kasihan si bayi kita tinggal, ya. Sebenarnya bekerja bukanlah sebagai sebuah penghalang, ya, bukan penghalang memberikan ASI eksklusif, ya. Ketika kita masih cuti, ya, itu penuh kita berikan ASI eksklusif, ya, kita susui, ya. Tapi ASI juga bisa dipompa, diperah, ya, tadi Dokter Sri sudah menyampaikan, ya, bahwa ASI perah bagaimana penyimpanannya juga sudah disampaikan, ya. Jadi ASI bisa diperah, ya. Sebelum bekerja, kalau kita menyusui, bayi sudah kenyang dan kira-kira ASI masih ada di dalam payudara, yaitu bisa kita pompa. Pada saat kita bekerja, kita juga bisa mohon izin untuk kita pompa air susu yang penuh itu, ya. Paling tidak kita bisa memompa itu setiap 3 jam, ya. Setiap 3 jam ASI itu penuh, ya. Payudara penuh, dan kalau penuh memang tidak nyaman juga. Dengan adanya aktivitas memerah susu ini juga kita akan lebih nyaman dan bisa bekerja kembali. Ya, kemudian ASI itu kita simpan, jadi kita memang tidak bekerja, ya, kita harus mungkin bisa, kalau tersedia kulkas bisa kita titipkan, tapi kita juga harus siap dengan termos pendingin, ya, untuk menyelamatkan ASI supaya kita bawa pulang dengan aman, ya. Dengan rutin memerah ASI, membantu produksi tetap lancar, produksi ASI tetap lancar, ya. Bagaikan kita diisap juga, ya, diisap juga. Jadi dengan isapan itu kan juga memperlancar air susu. Jadi dengan memerah itu juga memperlancar produksi ASI, ya. Memang usaha apapun misi kecil, ya, itu pasti ada saja dan akan bisa dirasakan, akan terbiasa, ya, demi pertumbuhan dan perkembangan bayi kita. Lanjut. Lanjut. Ya. Tadi dokter sudah sampaikan juga, ya, tapi biar saya baca saja, ya. Cara menyimpan ASI perah, ya. ASI yang sudah diperah dimasukkan ke dalam wadah steril, ya, botol. Jadi sekarang ada dijual itu kantong-kantong khusus, ya, untuk ASI, ya. Ketika kita merah, kemudian kita menyimpan, kita berikan label kapan itu diperah, tanggal berapa, jam berapa, ya. Kemudian ASI kita simpan, ya, di dalam freezer atau lemari pendingin
tapi bukan di bagian pintu pendingin, karena kalau di pintu nanti kita buka tutup kulkas nanti bisa terpapar oleh apa namanya udara yang bahkan mungkin udara yang kotor ya. Penyimpanan ASI memiliki aturan khusus, yakni ASI perah ya, ASI perah segar bisa bertahan di dalam freezer dengan suhu minus 17 derajat Celcius ya. Itu bisa bertahan selama 6 bulan ya. ASI perah segar bisa awet di dalam kulkas atau lemari pendingin dengan suhu rata-rata 5 sampai 10 derajat Celcius selama kurang lebih 5 sampai 8 hari. ASI perah segar bisa awet di dalam suhu kamar tanpa freezer atau kulkas dengan suhu 27-28 ASI perah yang disimpan dalam kulkas itu ternyata dipilih yang terakhir kita simpan ya. Mungkin maksudnya supaya bayi itu lebih mendapatkan gizi baru. Tapi mungkin juga ada benarnya kalau diberikan yang lebih awal, karena mungkin kandungan yang diambil lebih duluan itu mungkin akan beda. Ini juga kami masih bertanya, tapi nanti kami akan konsul juga kepada mungkin dokter spesialis anak yang lebih pakar ya. Kemudian hindari pencairan ASI perah pada suhu kamar ya. Sebaiknya ASI perah beku di dalam kulkas, jadi sebaiknya disimpan dulu ASI perah beku itu di dalam kulkas dulu selama 24 jam, kemudian dihangatkan. Kocok ASI yang sudah mencair supaya lemak, hin milk dan formil di dalamnya itu bisa menyatu dengan baik ya. Kemudian letakkan semangkuk air hangat atau membasahi wadah ya ASI perah itu dengan air dingin mengalir yang dilanjutkan dengan air hangat. Hindari mencairkan ASI perah beku di dalam microwave atau air yang sangat panas. Suhu terlalu panas sangat berisiko ya, dan akan mempengaruhi kandungan gizi yang ada di dalam ASI perah. Next. Ya. Memberikan obat pada bayi apakah menggagalkan ASI eksklusif ya? Bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang sedang sakit boleh menerima obat-obatan serta vitamin atau mineral yang jika diperlukan ya. Ketika bayi sakit selama menyusui, tentu ia memerlukan obat agar dia cepat sembuh ya. Dalam hal ini pemberian obat tidak akan menggagalkan ASI eksklusif ya. Sebaliknya takutkan jika tidak diberikan obat justru kesehatannya akan lebih parah dan bayi akan terganggu ya dan bisa berakibat fatal ya. Ada baiknya berikan ASI obat dan teruskan pemberian ASI eksklusif juga saat ibu sedang sakit ya. Bayi sakit, ibu sakit boleh memberikan ASI ya. ASI eksklusif adalah makanan dan minuman yang paling lengkap untuk bayi. Lanjut.
Bu Pri, suaranya Bu Pri. Ya, kenapa audio saya dibilang di sini your speaker is not working ya? Padahal sudah unmute. Halo, bisa didengar, Mbak Ellen? Didengar Bu, bisa Bu, lanjut Bu. Oh ya, iya. Saluran ASI tersumbat ya, sehingga ibu merasakan bahwa payudaranya tidak nyaman, bahkan sakit ya. Payudara membengkak ya, ini karena juga produksi ASI yang terlalu banyak, sedangkan kemampuan menyusui kadang-kadang bayi itu belum kuat, sehingga payudara rasa besar yang membengkak dan rasa sakit biasanya. Payudara bocor, ini artinya bahwa memang terlalu banyak ASI-nya sehingga air susu itu keluar ya. Ada infeksi jamur ya, ini biasanya anak yang sariawan ya, biasanya ada mulutnya anak tuh putih-putih, dia mengisap di payudara ibu dan ibu tertular tentunya ya. Kemudian juga ASI terlalu sedikit itu juga masalah, ASI terlalu banyak juga masalah ya. Kemudian ASI menyembur, ya ini juga karena produksi yang terlalu banyak. Dan juga ini masalah bayi kadang menggigit, ya ini juga merupakan gangguan ya, gangguan karena ibu merasa sakit. Kadang ibu juga spontan dia berteriak, ya yang akhirnya bayi kaget, ini juga merupakan masalah ya. Lanjut. Ya. Nah, peran bidan ya, peran bidan saya titip pesan ya, walaupun ini memang untuk ya masyarakat, tapi titip untuk peran bidan, mengingatkan bidan-bidan memastikan semua kliennya dapat memberikan ASI eksklusif ya 6 bulan tanpa pemberian makanan tambahan, kemudian juga dilanjutkan pada usia anak 2 tahun. Ini bidan harus tetap ya gimana ya, kampanye atau penyuluhan-penyuluhan. Jadi setiap kali posyandu, setiap menerima ibu nifas, melahirkan, ANC ya, semua harus diberikan penyuluhan tentang ASI ini, karena memang ya bagaimana kalau ibu tidak memberikan ASI, nanti banyak sakit-sakitan. Tadi dikatakan bahwa Ibu Yolanda menyampaikan bahwa di gunung-gunung itu di masyarakat semua itu pakai ASI, tidak ada susu kaleng. Mungkin ada susu kaleng tapi susunya untuk uripnya. Lah, tapi kenapa ya di gunung-gunung itu tidak menyusui, tapi laporan ASI eksklusif itu masih di bawah. Nah itu ya, jadi mohon ya teman-temanku yang tersayang ya, jadi itu mohon bisa disampaikan kepada klien-klien kita ya. Kemudian membantu mencari solusi ketika ada permasalahan ya, jadi seperti ASI tersumbat, kemudian bagaimana kalau ibunya tidak bisa menyusui, mungkin butuh susunya masuk, bagaimana kita membekali ibu-ibu itu ya, klien kita ya. Bidan dapat memberikan dukungan dalam pemberian ASI ya, membiarkan bayi bersama ibunya segera sudah lahir ya. Selama beberapa jam tadi Dr. Sri katakan bahwa IMD ya, IMD sangat dianjurkan, sudah ada regulasinya ya, bahkan kalau kita tidak bisa memberikan ASI, kita tidak memberikan ASI nanti dituntut kita ya. Sudah ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Kesehatan pasal 200 itu menuntut kita. Kalau ada yang menuntut kita nggak memberikan ASI, kita akan didenda, dipidana 1 tahun dan didenda 100 juta rupiah. Uang siapa? Kita praktek 1 tahun juga tidak akan dapat uang 100 juta ya untuk membayar denda ya. Kemudian mengajarkan cara merawat payudara yang sehat pada ibu ya, untuk mencegah masalah umum yang timbul ya. Membantu ibu pada waktu pertama kali memberikan ASI pada waktu IMD ya, bahwa tadi kita harus mendampingi ketika ibu melakukan IMD ya. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita harus mengajarkan kepada family, pada keluarga, pada suami, bagaimana mendampingi ibu yang sedang inisiasi menyusui dini itu ya. Kemudian juga ini bidan tolong memantau melaksanakan bagaimana pemberian ASI itu pada klien kita ya.
Kemudian juga tentunya melaporkan siapa yang tidak eksklusif, siapa yang eksklusif, dan kita harapkan juga laporan itu bisa mendekati target yang ditentukan oleh SPM kita. Lanjut. Next. Ya. Macam-macam dalam keberhasilan menyusui. Kita sukseskan pekan menyusui ya sedunia. Kita sukseskan pemberian ASI pada keluarga kita, ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun ya. Kita lalui keluarga kita dan mengikuti adaptasi kebiasaan baru. Ikuti protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, asupan gizi yang cukup, dan hindari kerumunan banyak orang. Lanjut. Thank you. Demikian pemaparan kami dan banyak kekurangannya kami mohon maaf. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Ada moderator. Baik, terima kasih Ibu Pri tentang materi Pace-Mace adalah kunci keberhasilan dari menyusui. Untuk pertanyaan Ibu Pri, Bapak Ibu peserta tahan dulu, kita akan lanjutkan dengan paparan materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh perwakilan dari DPD Persagi Papua, yaitu narasumbernya Ibu Butit Eni Susanti SKM MKes dengan judul materi Pangan Sehat dan Bergizi untuk Mendukung Keberhasilan Menyusui. Kepada Ibu Butit Eni disilakan. Bu Ellen, sudah? Bu Ellen sudah? Bisa? Bisa. Dengar? Videonya, baik. Bu. Iya, kok nggak bisa keluar? Sebentar. Kayaknya dari host udah. Terima kasih Ibu Ellen sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kok hilang materiku? Baik, saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan tentang pangan sehat dan bergizi untuk menunjang atau menuju keberhasilan ibu menyusui. Tentunya kita berangkat permasalahan ada hal-hal yang menyebabkan jika ibu tidak berhasil memberikan ASI kepada bayinya, kita bisa melihat dari beberapa hasil survei yang selama ini sudah dilaksanakan. Ayo mohon next coba Asrot, Pak Dwi. Lanjut Bu, Pak. Iya, kita lihat. Tentunya kita melihat seperti tadi yang disampaikan oleh pemateri yang pertama, bahwa keberhasilan atau kemampuan ibu menyusui itu adalah diawali dari saat ibu hamil, khususnya yang berkaitan, saya lihat ada makanan yang bergizi. Nah, dampak pada seorang ibu hamil yang tidak mendapatkan makanan yang bergizi, tentunya akan mengawali ibu itu kemampuan di dalam memberikan ASI setelah dia melahirkan. Atau juga pada saat ibunya tidak hamil, sudah menderita hal-hal masalah gizi, salah satunya adalah anemia. Di sini data Indonesia pada saat survei itu terlihat masih tinggi dan Papua pun masih menunjukkan angka di atas nasional tersebut. Wanita usia subur yang kek juga masih menunjukkan hal yang sangat meresahkan bagi kita, yang mana berkaitan
masalah kek tentunya berkaitan dengan hal salah satunya adalah asupan. Di samping juga memang karena penyakit infeksi. Dampak dari kemampuan ibu yang pada saat kek kondisi gizi yang tidak bagus, kemudian hamil kondisi gizi tidak bagus, akan menyebabkan kemampuan ibu tidak mampu memberikan ASI yang baik. Akhirnya akan muncullah masalah gizi pada anak balita. Masalah gizi balita yang kurang masih cukup tinggi. Papua pun ternyata demikian. Hasil survei SSGBI itu kemarin juga masih menunjukkan tinggi. Demikian pada anak yang menderita stunting juga masih cukup tinggi. Hal-hal ini yang memprihatinkan, ternyata itu adalah merupakan salah satunya adalah dampak dari kemampuan ibu yang tidak mampu memberikan ASI secara maksimal. Lanjut kita masuk kepada slide yang berikutnya adalah faktor kegagalan ibu di dalam memberikan ASI pada bayi hingga anak usia balita. Beberapa penelitian menunjukkan karena adanya faktor kurangnya pengetahuan tentunya berkaitan dengan gizi. Gizi ini tentunya adalah makanan-makanan yang mengandung zat gizi yang diasup kurang akibat rendahnya pengetahuan ibu. Di samping itu, seperti tadi disampaikan oleh penyair pertama, ketidakpercayaan diri, rasa khawatir bahwa saya bisa enggak, cukup enggak, banyak enggak ASINya. Itu semua juga berkiblat karena faktor makanan yang bergizi yang harus disiapkan dan dipilih oleh ibu-ibu tadi, pangan seperti apa yang harus saya makan sehingga mampu bisa menyiapkan panganan tersebut dengan akhirnya meningkatkan produksi ASI. Di samping juga tadi sudah disampaikan oleh penyaji pertama adalah faktor dukungan-dukungan, baik dukungan dari keluarga terdekat, suami, ibu, nenek, bahkan tenaga kesehatan termasuk kader pun sangat menunjang. Tentunya harapannya bukan tata cara dalam menyusui, tetapi bagaimana dia harus menyiapkan pangan dan sebanyak-banyak apa yang harus saya pangan, makanan apa yang harus saya pilih, itu yang tentunya bisa meningkatkan produksi ASI. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakib, ternyata ada bahan pangan yang bisa memberikan stimulasi, meningkatkan produksi ASI. Lanjut. Suara saya jelas ya, Bu Ellen ya? Jelas ya? Lanjut, Mas, Mbak. Nah, bagaimana cara kita harus menanggulangi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kegagalan seorang ibu memberikan ASI kepada bayinya? Hal-hal ini tentunya menjadi satu fokus kita, khususnya dari biduk khusus di rumah tangga, dan ditunjang oleh dukungan atau perhatian tenaga kesehatan, khususnya tenaga gizi, agar apa sih yang harus diberikan, apa yang dibutuhkan oleh ibu itu, tentunya pangan yang sehat. Pangan yang sehat ini tentunya pangan yang tidak menyebabkan menjadi suatu masalah kesehatan. Karena masalah kesehatan akan berdampak kepada masalah kurangnya gizi pada ibu sendiri. Oleh karena itu, pilihlah pangan yang sehat dan bergizi bagi ibu untuk menunjang keberhasilan ibu memberikan ASI atau menyusui. Karena pangan tersebut tentunya di Papua itu tidak sulit sebenarnya. Semuanya adalah ada, hanya tinggal kita perhatikan pangan ini sehat atau tidak. Bagaimana untuk menyiapkan agar pangan itu bergizi? Tentunya diawali dari mulai memilih, menyiapkan, mengolah, sampai menyajikan dan harus diasup oleh ibu itu sendiri. Lanjut. Mas, lanjut Mas. Bapak, Ibu, Asrot, admin. Nah, apa sih sebenarnya itu pangan? Kita ngomong pangan dari tadi pangan, ada makanan ya. Kalau pangan itu adalah kebutuhan vital kita sebagai seorang makhluk hidup, seorang manusia. Dan di dalamnya itu termasuk ibu menyusui.
termasuk mungkin balita nanti setelah dia bisa diberikan makan. Dan pangan yang sudah diolah itu juga dalam bentuk makanan dan minuman. Di sini terkategorikan ke dalam jenis pangan. Oleh karena itu, pangan yang sehat adalah bahan makanan yang aman, layak, aman, ya, serta banyak mengandung zat gizi atau banyak kandungan zat gizi untuk dikonsumsi oleh ibu atau oleh manusia itu sendiri. Sehingga disinilah kita mulai berpikir pangan yang harus kita lihat, yang dikatakan sehat itu yang seperti apa. Karena pangan sehat itu adalah bahan makanan. Sedangkan makanan itu adalah pangan yang sudah melalui proses pengolahan. Dengan harapan hasil proses pengolahan makanan itu juga tetap sehat, layak, dan aman, serta bergizi untuk kita konsumsi. Sesuai dengan lanjut, sesuai dengan peraturan pemerintah, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak. Loading, Bu, ya loadingnya lambat, Bu. Lele. Susah agak lama ya. Karena di situ kita akan melihat pada peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 ya kita masingkan. Di situ ditertuang bahwa yang dimaksud dengan pangan itu adalah segala sesuatu atau segala sesuatu yang berasal dari sumbernya. Sumber hayatinya, sumber air, baik itu yang diolah ataupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman, tentunya sebagai makanan atau minuman bagi manusia yang untuk bisa kita konsumsi. Nah, di situ termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, bahan lain yang digunakan ya di dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuat makanan dan minuman sehingga layak, sehat untuk kita minum, untuk kita makan. Sehingga kalau kita berpikir sebenarnya banyak kok gitu. Hasil produksi kita yang ada di Papua tentang hasil olahan pangan juga sudah mulai banyak. Tinggal kita bagaimana memilih, melihat mana yang sebetulnya harus saya makan. Lanjut. Halo, Mas. Sehingga seperti tadi saya katakan, pangan sehat dan bergizi berarti pangan yang tadi saya sampaikan tentunya pangan itu adalah aman, layak, halal. Halal bukan karena berarti orang hidup kita di dunia orang muslim. Halal ini adalah tidak betul-betul berasal dari sesuatu yang bisa kita makan, bukan dari benda yang sudah mati, yang sudah membusuk kita makan. Jadi pangan yang sehat itu adalah pangan yang aman, layak, aman, halal untuk kita konsumsi. Sedangkan pangan yang bermutu gizi, tentunya berbicara pangan yang sehat, pasti kandungan zat gizi ini akan mencukupi. Bermutu gizi dari berbagai macam zat gizi, dari mulai karbohidrat, lemak, protein, sampai vitamin dan mineral, dan di dalamnya jangan lupa air merupakan salah satu ya pangan yang perlu kita butuhkan. Lanjut. Halo. Halo, iya. Tadi saya sampaikan aman. Artinya pangan yang sehat, pangan yang aman, jika kita makan akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan. Bermelihat dari sumbernya, berlihat dari asal pangan itu dari mana, ya, bagaimana pangan itu diolah, bagaimana pangan itu sebelum diolah dipersiapkan, siapa yang mempersiapkan, yang masak orangnya sehat apa tidak. Tentunya ini akan memberikan suatu keyakinan kita, bukan yakin, selain yakin kita merasa lebih percaya diri, lebih bahwa apa yang saya makan aman ini adalah akan memberikan suatu kesehatan bagi kita, bukan memberikan suatu penyakit. Pangan bermutu itu adalah pangan tentunya yang mempunyai kandungan gizi cukup, yang bila kita makan ya
akan bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia kita, sehingga gizi tubuh kita menjadi baik. Pangan yang bergizi tentunya mempunyai suatu pangan yang bermanfaat bagi pertumbuhan, khususnya bagi seorang ibu hamil, ibu menyusui, ya, pembentukan jaringan atau pembentukan ASI, sehingga kita yakin ibu menyusui yang mengonsumsi pangan yang bergizi akan siap, ya. Karena apa? ASI kita tentunya akan banyak dan ASI kita kandungan gizinya juga bagus untuk anak kita bila anak kita menyusui. Itu yang mesti harus jadi perhatian kita terhadap pangan yang sehat, ditinjau dari aman, layak, ya, aman, layak, halal, kandungan gizinya cukup, dan setelah diolah tetap bisa kita memperoleh kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga jika ibu menyusui itu mengonsumsinya. Lanjut. Jenis pangan seperti apa sih sebenarnya? Kalau nggak salah lanjutan slide kedua adalah slide berikutnya adalah tentang jenis pangan. Kita berbicara masalah jenis pangan. Baik itu di Jawa, di mana termasuk di Papua, jenis pangan itu sama. Ada dua, yaitu jenis pangan segar dan jenis pangan olahan. Pangan segar ini adalah pangan yang didapat langsung kepada sumbernya. Misalnya ikan, kita lihat dari laut atau langsung kolam, sayuran kita lihat dari petaninya, ya, daging juga kita lihat dari siapa yang pemotongnya, semuanya bisa kita lihat, bisa kita dapatkan. Kalau misalnya sayuran, buah, berarti dari berkebun atau dari hasil penjual yang diyakinkan, proses penjualannya juga memperhatikan faktor-faktor kesehatan di lingkungan yang dia jual. Misalnya, sayuran, ya tentunya alangkah baiknya kita perhatikan. Kalau misalnya sayuran itu berakar, kita perhatikan akar yang misalnya sayur kangkung cabut, bayam cabut, alangkah yang baiknya kita pilih yang tidak atau ada tanah-tanah itu sendiri yang melekat pada akar. Kemudian pada buahnya juga nampak masih bagus, masih segar, tidak penyok, tidak nampak bekas gigitan serangga. Maksudnya serangga yang membuat jadi akhirnya tumbuhlah ulat-ulat pada buah tersebut. Demikian juga ikan. Ikan kita juga lihat, kalau ikan masih segar, ikannya tentunya sisiknya tidak terlepas, insangnya masih segar, tidak warna hitam, atau kalaupun warna merah, masih merah mengkilat, kemudian matanya juga masih jernih, ya. Itu yang contohnya. Kemudian daging. Daging ini juga kelihatan masih warna khas daging yang segar. Jangan sampai warnanya pucat atau yang kebiru-biruan. Itu salah satu contoh yang bisa kita sampaikan. Sedangkan pangan yang olahan itu makanan minuman yang sudah diolah oleh tenaga pengolah dengan cara-cara tertentu sesuai dari jenis pangan olah, pangan yang akan diolah sesuai dengan resep yang akan kita masak. Dengan tanpa ada bahan tambahan yang berbahaya. Itulah jenis pangan. Lanjut. Lanjut, Mas. Mas, halo. Bapak, Ibu Asrot. Lanjut. Iya. Nah, kita bisa lihat apa yang mestinya sangat bagus ya, pangan sehat bergizi bagi ibu menyusui. Kita ambil contoh, misalnya ini ada beras. Beras boleh ada beras merah, boleh ada beras putih, bahkan juga kelompok umbi-umbian. Karena ini semuanya, khususnya kita cantumkan ini, saya berikan contoh beras merah. Karena di Besum itu juga sudah ada beras merah. Ya. Di Besum beras merah ada 1 kilonya itu kalau nggak salah 10.000. Ya, kebetulan saya juga suka mengonsumsi beras merah. Itu ternyata mengandung senyawa galactobacillus yang baik untuk melancarkan ASI.
serta bagus membantu di dalam proses pemulihan jika ibu pasca persalinan. Jadi sangat bagus. Apakah beras putih? Beras putih mungkin bukan senyawa itu, tetapi tentunya di dalam beras putih ada salah satu zat-zat yang mana di dalamnya juga ada kandungan protein walaupun rendah. Kemudian ikan laut di sini saya contohkan misalnya hanya ikan salmon. Sebenarnya ikan laut ikan yang bisa hidup Ibu, di Bu Eni suaranya nggak kedengaran suaranya. Udah tidak saya mod kok. Bentar. Udah volume saya udah bagus ya, Mbak. Volumeku udah besar di sini. Oke, baru kedengaran. Terima kasih, Bu. Lanjut. Oh iya. Nah, ya, saya contohkan ikan laut. Ya, ikan laut. Sebenarnya di Papua ini kan bukan ikan laut saja, banyak ikan tawar, ikan gabus dari danau, ya. Itu semua mempunyai kandungan DHA juga, kalsium, ya, rendah lemak. Nah, ibu yang menyusui mengonsumsi ini itu sangat bagus. Ya, karena bisa meningkatkan produksi ASI juga, kualitas ASI juga bagus. Kemudian kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini dari kacang tanah sampai kacang hijau yang tadi disampaikan sama Ibu Wagub, ya, itu juga bagus karena mempunyai kandungan protein, zat besi, serat, vitamin, mineral. Ini sangat baik bagi ibu yang menyusui karena membantu selain mengentalkan juga memperlancarkan ASI. Bahkan sekarang kurma di Papua juga sudah banyak. Kurma ini juga tinggi kalsium dan energi untuk merangsang produksi hormon prolaktin, yaitu hormon yang memproduksi ASI untuk memenuhi kebutuhan energi agar tidak mudah si ibu suka gampang capek, lemah, karena sering kadang-kadang kalau baru melahirkan kan kualitas tidurnya agak berkurang ya, karena suka terganggu. Nah, ini perlu. Kemudian ada lagi dari sisi sayuran hijau. Sayuran hijau kita di sini banyak. Walaupun tadi sampaikan sama Ibu Wagub ada sayuran penyak saya belum lihat, yang saya ketahui itu adalah sayur gedi, ada sayur lilin, ada pakis, ya, ada bahkan saya lihat ada mungkin sayur beluntas jarang yang dikonsumsi, tapi yang ada adalah sayur kangkung, sayur yang ada di kita di sini. Sayuran hijau gelap ini itu kaya akan zat besi. Di samping juga serat, juga ada kandungan asam folat. Di dalam asam folat ini ya juga membantu untuk kualitas ASI, juga ada beta karotin, vitamin C, likopen, ya, flavonoid dan lainnya. Itu adalah membantu di dalam pembentukan sel darah merah dan sekaligus juga memperlancar ASI. Dan ingat di situ, walaupun di sini tidak ada santunan air, air adalah juga sangat dianjurkan minimal 10 gelas ya sehari. Alangkah baiknya sebelum kita menyusui, minumlah air hangat. Itu juga kita akan membantu ibu kita di dalam memperlancar ASI. Lanjut. Oleh karena itu, lanjut. Halo, lanjut slide berikutnya. Ibu, Bapak. Iya. Ini saya gambarkan di sini adalah makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil tadi. Ini lihat dari grafik-grafiknya, saya katakan ini menunjukkan sebetulnya sayuran walaupun di situ minimal anjurannya adalah 3 kali, di mana sekali makan sayur itu adalah 100 gram atau 1 gelas, tetapi boleh lebih konsumsinya. Pilihlah sayuran yang berwarna gelap dan buah-buahan yang kaya akan vitamin C, juga vitamin A. Ya. Kemudian kacang-kacangan dan hasil olah ini hampir sama tinggi rendahnya dengan hewani, ya. Kacang-kacangan itu boleh juga ditambahkan untuk karena ibu mesti itu kadang-kadang sering sempat lapar, ya. Itu boleh kacang tanah misalnya di sangrai kita makan, ya. Itu sangat bagus juga untuk selain meningkatkan produksi ASI, mengentalkan. Itu
Boleh Ibu, tadi apa yang disampaikan sama Ibu Wagub memang benar. Kemudian ikan laut, ikan tawar dan lain sebagainya itu adalah suatu protein ya yang sangat bagus sehingga produksi serta kualitas ASI-nya juga bagus, termasuk daging unggas ya, kita memilih yang rendah lemak ya, bahkan juga yogurt itu juga bagus. Selain itu juga ini beras merah, ada roti gandum dan lain. Roti gandum juga bisa menambah sebagai makanan selingan. Dan ada beras merah, beras putih, dan umumnya karena kita di Papua adalah masih kita harus mengonsumsi umbi. Termasuk saya besar ini juga karena makan umbi. Karena zaman dulu kecil saya beras itu susah, kita masih dapatkan umbi termasuk jagung. Lanjut. Sehingga lanjut Mas, Bapak Ibu, slide berikutnya, Bapak Ibu, slide Asrot. Bu, ada sedikit. Oke, sudah masuk Bu. Ya, oke. Nah, sehingga pangan atau makanan minuman yang harus dihindari. Tadi ada yang dianjurkan untuk ibu konsumsi sebagai ibu menyusui, juga ada pangan atau makanan minuman yang sebaiknya dihindari. Ya, artinya dihindari memang tidak dikonsumsi. Berbeda kalau dibatasi. Kalau dibatasi boleh, tetapi tidak banyak. Gitu. Nah, yang pertama adalah hindari makanan yang bercita rasa yang sangat ekstrim, artinya yang sangat menyengat, ya. Misalnya, walaupun ibu menyusui itu sukanya makan pedas, alangkah baiknya pada saat kita masih dalam kondisi menyusui, jangan konsumsi makanan yang rasanya terlalu pedas, ya. Pahit terlalu amat sangat juga jangan. Jadi, Pak, kalau boleh kan saya makan pare? Boleh. Pare kalau dimakan lalap, itu rasa pahitnya berkurang. Atau pare kita rendam dulu dengan air garam dikit, diremas sebentar, nanti rasa pahit kurang. Itu boleh kita konsumsi, karena kurang rasa pahitnya. Yang kedua, adalah makanan dan minuman yang memicu atau menyebabkan alergi, atau membuat ibu atau bayi juga tanda-tanda alergi. Apa yang harus dihindari? Contohnya, ada beberapa tadi betul Ibu Wagub diajarin oleh ibu mertuanya memasak tidak menggunakan MSG yang berlebihan, ya kan? Jadi sebagai penggantinya apa? Kan boleh bumbunya ditambah bawangnya, ditambah ada sedikit daun pre atau daun seledri misalnya, atau ditambah dengan gula. Itu juga kita tidak usah menggunakan MSG atau Ajinomoto atau apa sih istilahnya? Kedengaran? Vetsin. Nah, yang ketiga, minuman. Ternyata minum kopi teh ini kan sesuatu yang sangat merugikan karena dalam kopi teh juga ada salah satu zat jika kita mengonsumsi makanan yang tinggi protein yang mengandung unsur hem tinggi tidak bisa diserap dengan bagus oleh tubuh kita. Sedangkan tubuh kita adalah sangat membutuhkan zat besi dari unsur hem yang ada di dalam bahan makan itu. Oleh karena itu, alangkah baiknya minuman kopi teh jangan kita minum. Karena ternyata bukan berdampak pada ibu sendiri, pada bayinya. Bayinya nampak jadinya sering gelisah, susah untuk tidur, anak bayinya rewel. Karena apa? Pengaruh dari kafein yang ada dalam kopi itu sendiri dan tanin itu sendiri. Yang keempat, buah. Pilihlah kita buah yang asam, ya jangan kita makan. Misalnya buah kiwi kan asam, mahal di sini nggak ada. Kedondong itu kan asam, ya kedondong kan banyak di kita, tinggal petik, tapi asam. Jadi sebaiknya tidak kita makan, karena akan menimbulkan iritasi pada bayi yang ada yang jika bayi minum ASI kita. Yang selanjutnya kelima adalah alkohol. Apalagi kalau ibunya ngerokok. Waduh, ini sebaiknya jangan. Ya, karena alkohol itu dan hasil rokok yaitu asap ataupun apa ya namanya sih nikotin ya kalau nggak salah ya ternyata bisa meracuni bayi. Apa kita nggak sayang 9 bulan kita mengandung, sulit pada upaya kita ya usaha kita melahirkan, nggak taunya ibunya saking merasa udah plong, perutnya udah kecil,
mulai kembali kepada suka minum alkohol atau merokok lagi. Jadi sebaiknya alkohol dan rokok jangan dikonsumsi karena meracuni bayi. Selain meracuni bayi, juga membuat pertumbuhan terhambat dan ibu sendiri juga akan mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kurangilah konsumsi bumbu-bumbu yang menyengat seperti rasa bau terlalu asin enggak, rasa bau amis dan apa segalanya, itu kurangilah keinginan bayi untuk seperti itu karena akan mengurangi bayi menyusui. Menyusu. Soft drink sekarang banyak ya, apalagi lagi murah, apalagi kalau pas mau Natal, mau Lebaran itu soft drink sampai lupa ibu-ibu minum. Ini mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi yang berisiko meningkatkan kadar gula ibu sendiri. Kita belum tahu apakah ibu sendiri mempunyai bakat untuk menderita sakit gula atau tidak. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, soft drink sebaiknya selain bukan karena kadar gula, itu ada yang bergas itu, kalium natrium bikarbonat itu juga akan mengganggu kesehatan bayi jika ibu mengonsumsi minum itu, kemudian ASI bayinya minum ASI-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Kayaknya slide berikutnya ucapan terima kasih. Terima kasih Bu Ellen, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bu Eni yang sudah menyampaikan materi tentang pangan sehat dan bergizi untuk mendukung keberhasilan menyusui. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan materi yang terakhir dari pusat yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan peserta webinar Pekan ASI. Ini adalah salah satu platform untuk media komunikasi informasi terkait pesan-pesan apa yang cukup mudah Bapak Ibu. Kita cukup melakukan save nomor. Ini adalah berbasis chatbot, jadi otomatis akan di-replay oleh sebuah engine atau mesin sehingga nanti bisa memberikan beberapa informasi terkait menyusui dan COVID. Nah, caranya cukup simpel, cukup mudah. Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara semuanya bisa menyimpan nomor chatbot tersebut di nomor 081 190 045 67. Jadi silakan disimpan nomor tersebut di dalam ponselnya masing-masing. Ini berbasis WA. Jadi kemudian nanti setelah disimpan dengan nama YouReport Indonesia atau mungkin chatbot ASI atau menyusui, nanti silakan diketikkan atau kirim pesan dengan singkat, yakni dengan keyword ASI. Nah, setelah itu nanti akan muncul beberapa panduan, beberapa list pertanyaan atau informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, sebagai contoh di slide sebelah kanan itu adalah beberapa informasi terkait menyusui dan COVID. Ada sekitar 7 informasi yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semua melalui platform WhatsApp. Nah, nanti silakan diikuti sesuai dengan petunjuk yang ada terkait informasi tersebut. Nah, ini sangat-sangat mudah sekali Bapak Ibu semuanya dan harapannya ini bisa disebarluaskan ke keluarga, ke saudara, atau mungkin ke teman-teman supaya informasi-informasi khususnya terkait menyusui ini tidak berhenti di Bapak Ibu semuanya, tapi bisa kita sebarluaskan ke seluruh masyarakat Papua khususnya atau mungkin di luar Papua juga.